gak sih Bio? Buat aku sih nggak relevan, terserah pacar. Oh terserah. Kalau dia mau, ayo. Kalau enggak ya udah. Jadi keputusannya ada di dia. I feel like I'm very practical and I'm gonna die alone. Gimana ya? Aku tuh hopeless romantic banget. Jadi I'm looking forward loh. Karena aku tahu aku bisa menghabiskan seumur hidupku sama sahabat baikku. Misalnya aku ngomong kayak gini, orang-orang tuh selalu karena masih baru aja pengantin baru, ntar juga 10 tahun lagi udah beda lagi. Nyebelin banget. Why Bedanya they have bisa to be deeper loh. So negative. Kita punya satu award spesial buat nambahin koleksi awardnya Bio. Let's go. Sebagai the most frequent guest in TS Media. Selamat ya. Lebih bagus dari speech gue di IMA. Teman setia, balik lagi sama aku Marian di TS Talks. Aduh, yang hari ini nih udah pernah kesini, udah sering mungkin lihat, teman saya udah sering lihat di program-program TS Media. Cuma ada big news yang baru, yang mungkin juga udah pada tahu. Feby Rasanti, welcome. Hai. Congratulations. Dan juga Bio, welcome back. Congratulations. Congratulations juga. Iya. Ini congratulations sudah menjadi nyonya sekarang. Iya, alhamdulillah. Orang udah mulai manggil kamu ibu. Enggak. Mbak Feby. Enggak. Biasa Tapi aja, biasa aja. Apa rasanya? Rasanya ya udah gitu aja. Sama enggak sih? aja? Sama aja. Oh, berarti nggak apa-apa dong, kan pengennya juga kalau udah nikah masih kayak pacaran ya. Asik. Karena tapi mungkin karena kita berdua sama-sama sibuk. Kok kita berdua kayak nengok gua? Jangan nengok gua, kita berdua. lu jadi lu ya. Kita berdua kesel. Maksudnya kita berdua, aku sama suami aku sama-sama sibuk. Akunya lagi sibuk promo film, dianya juga sibuk sama kerjaannya. Kadang nginep di kantor, jadinya Oh. iya kita jarang ketemu di Oh rumah. ya? Oh. Jadi kamu kalau ketemu siapa gitu kan? Oh enggak dong, kan kebetulan kita bukan juniornya. Iya. Kan hormat dulu, Enggak. upacara bendera dulu. Enggak. Oke. Nah terakhir soalnya kesini kan kamu lumayan private. I mean you've been private all this time lah ya, nggak Yeah. pernah reveal. Terus nggak lama ternyata wah reveal hari pernikahan yang ternyata super beautiful by the way, indah Thank you so banget, much. keren banget foto-fotonya semuanya. Tapi sekarang lega nggak now that it's public? Now that it's public justru malah jadi nggak pengen publik. lebih berhati-hati sih dalam bersikap dan berlaku. Oke. Karena kan sudah punya peran baru, menjadi istri orang. Jadi ya banyak sikap dan tutur kata yang juga harus dijaga gitu sih. Jadi lebih berwibawa ya. Iya. Masa sih? Jadi lebih biasanya nggak gitu. Ngomongnya udah jadi lebih iya. Karena harus jaga sikap jadi kayak ngomongnya lebih pelan, lebih sopan. Enggak gitu. Keren. Bio juga big news. Apa? Udah pindah dari Jakarta dia. Oh iya, benar. Tinggal di Malang sekarang. Oke geng, aku tinggal di Malang. Ini pertama kali Jadi publik. Arema. Kenapa kamu memutuskan pindah ke Malang? Polusi sih Jakarta. Kayak emang sebenarnya aku nggak terlalu cocok sama yang hidup di kota gitu, cepet banget rasanya. Emang lebih senang slow living. Cuma Jadi- ya kalau kerja tetap balik ke sini. Ya, jadi kerja tetap kesini jadi bolak-balik. Tapi di sendiri apa bedanya kehidupan di Malang, apa sehari-harinya tuh apa bedanya sama Jakarta? Ya pasti slow living sih satu itu, kedua mataharinya lebih cepat munculnya. Oh ya, Iya, lebih banyak nggak jam 5. mataharinya? Lebih lama bukan lebih banyak. Lebih lama. Lebih telat. Lebih lama. Jam 5 udah terbit. Jam 6:30 baru tenggelam gitu. Jadi terus apalagi ya? Enak sepedaan, enak golf, enak olahraga sih sebenarnya. Lagi mikirin kalau kerja tuh emang harus balance sama hidup aja gitu.
Jadi Ini pengennya anak dewasa semua hari ini ya kayaknya. aku Adik-adik harus mengikuti yang udah jaga sikap. Aku punya peran baru juga nih. Iya. Terus ke Malang kan pasti ada sesuatu yang lain. Masih di keep private kan, nggak private amat kan kamu ya? Iya sebenarnya enggak juga sih, cuma emang biar kayak Feby aja lah. Kayak Feby tiba-tiba News gitu tiba-tiba ya. jadi berita. Nggak tahu newsnya apa. Iya nggak tahu beritanya apa coba tiba-tiba jadi berita. Nggak tahu newsnya apa. Oh oke. By the way, congratulations dapat pemeran pria terbaik. Terima kasih. Indonesian Movie Actors Award, benar bukan? Betul. IMA kan, Indonesian Movie Actors Award untuk peran di Sri Mulat. Tapi memang kamu itu well deserved sih. Karena itu peran terberat nggak sih? Mungkin effort yang paling besar ya. Prosesnya ya karena kan banyak pendekatan yang harus dilakukan secara ekstrim dengan waktu yang singkat gitu. Kalau misalnya terberat, enggak semua peran berat lah menurut aku. Iya. Cuma menjadi karakter itu paling berat. Jadi jadi karakternya itu susah keluarnya. Kayak transitionnya deh, kayak dia harus nurunin berat badannya. Kurus banget, kan 30 kilo kan? Wow, banyak banget. Ya? Banget. Kalau dari sekarang mungkin ya. Kalau dari bentuk sekarang ya, waktu itu mungkin bedanya 25-an something. Iya banyak banget. Banyak banget. Dia kurus banget. Kurus banget, kayak nggak kayak Bio kan? Beda banget. Dia bener-bener nginep di mana, Bi? Nginep di mana tuh? Di kantor PH-nya gitu. Ya kan? Oh iya beneran itu. Dia kita lari tiap hari, lari 20 kilo, 30 kilo tiap hari. Gak makan dia. Iya gak makan. Gak makan tuh aku sampai kayak gini. Aku beneran gak mau makan, mau sakit tuh gimana sih? Kamu ada gak pernah ada shifting transisi kayak gitu gak ke acting? Belum pernah ada tuntutan yang sebesar itu sih. Soalnya kan kalau Bio tuh karena dia jatuhnya apa biopik gitu enggak ya jatuhnya kayak biopik itu kan ada orangnya karakter orangnya emang beneran gepeng, maksudnya beneran kurus banget. Jadi emang harus mau tidak mau. Tapi kalau aku kebetulan belum pernah dapat kesempatan. Kalau ada misalnya harus naik berat badan 30 kilo, would you do it? I would. Tapi kayaknya kalau naik berat badan sampai 30 kilo agak sulit sih. Biasanya orang agak akan nambah body lagi. Soalnya buat naik berat badan tuh pasti kan sulit buat taruhnya di sebelah mana. Kita nggak tahu larinya kemana. Iya larinya di mana. Kita nggak tahu larinya kemana benar-benar. Kadang tuh cuma misalnya bagian perut aja. Kadang maksudnya pipinya tetap masih kurus. Sementara kan kebutuhan film lebih ke arah banyakan yang gini. Iya. Jadi kalau naik berat malah lebih besar daripada kurus. Kalau kurus tuh kelihatan banget ya. Iya, kalau kurus tuh ya udah gitu. Soalnya kita kalau ngeliat Hollywood kan banyak yang dapat best actor, best actress karena transformasi. Betul. Fisikalnya aja tuh kelihatan banget kan betul, gitu. Betul. Jadi di Indonesia mungkin masih jarang, kecuali mungkin ya si Gepeng ini doang kali yang aku baru lihat transformasi gila-gilaan ya. Ya banyak sih mungkin sebenarnya, tapi nggak se ekstrim aku aja yang ngelakuinnya kali. Would you do it again? For the right character maybe ya. Iya. Tapi kalau buat Gepeng lagi kayaknya udah cukup. Udah cukup ya. Enggak ada Sri Mulat ke 3, 4, 5, 6, 7. Sri Mulat 2, 3, 4 kayaknya sekali aja udah cukup. Itu karena bikinnya lebih cepat daripada keluar dari karakternya lebih lama, bisa setahunan. Nah, menurut kalian jawaban masing-masing ya, lebih susah memerankan karakter yang mentally challenging atau physically challenging? Menurut aku dua-duanya berpengaruh. Maksudnya ketika fisik berubah, mentalku juga berubah. Ketika aku nurunin kayak Gepeng kemarin, mentalku juga berubah. Karena kan emosinya lebih tinggi karena lapar terus kan. Terus jadi semuanya otaknya berpikir lebih keras dan lain-lain gitu. Tapi kalau mentally challenging, fisik pun sebenarnya bisa berubah. Kayak kita harus jadi orang yang depresi, tapi kita nggak tahu kan depresi bisa membawa orang ke arah mana aja. Ada yang masuk kamar doang, ada yang dia jadi lari terus misalnya gitu. Kan beda-beda setiap orang. Kayaknya buat aku sih physically challenging lebih susah. Karena kita nggak bisa kontrol apa yang ada di kepala kita. Nggak bisa mengkotakkan, misalnya kita harus menjadi seseorang yang misalnya depresi tadi gitu. Nah kita nggak bisa mengkotakkan kalau kita depresi aja. Kita harus mengkotakkan badan kita yang kayak gini. Kita nggak bisa kontrol yang ada di kepala kita apa gitu. Kalau Feby? Kayaknya lebih sulit ya ditanya. Lebih sulit kayak yang mentally challenging sih. Kayaknya kalau physically challenging lebih controllable buat aku.
mental yang lebih susah. Ada nggak karakter paling berbedanya yang pernah kamu peranin apa? Yang harus banyak banget kamu. Tadi kan physically belum pernah ya, yang berubah banget. Kalau mental ada yang nggak jauh banget daripada karakter kamu aslinya? Yang jauh banget kan? Jauh banget. Jauh banget. Maraton. Selain lari maraton ya. Mungkin salah satunya juga ini kali ya, peran Hana yang project ini. Project ini yang film aku yang terbaru yang Sampai Nanti Hana itu cukup mentally challenging sih. Karena itu kamu kalau itu terjadi sama kamu nggak akan begitu aja gitu act-nya. Iya, enggak. Oh jauh. Jauh banget ya, kurang realistis. Iya. Hobi masih sama, Feby masih suka lari? Masih. Iya. Apa kan goalnya 6 star. Iya, kebetulan kan soalnya dapat yang juga suka lari, jadi itu udah jadi aktivitas bersama sejak pacaran. Iya. Dua-duanya lari. Oh iya. Satu lari di sini, satu lari di sana. Ketemunya pas finish doang, habis itu tidur udah. Langsung nikah, ketemu langsung nikah. Iya. Betul. Abis 6 star tuh apa biasanya? Ada goal ultra, star kayak dia mau ultra. Aku tuh orang yang one step at a time. Maksudnya kalau ditanya one step at a time, seenggaknya 6 star dulu. Cuma kan dibilangnya mau ada sampai 9 nih ya. Mungkin itu bisa jadi goals baru. Aku 6 aja juga. Aku mungkin itu bisa jadi goals baru, tapi kita pertimbangkan lagi. Kamu sama Bio bisa, umurnya masih muda banget soalnya. Kalau aku kayaknya juga bisa. Bisa. Ada yang 72, Mer. Capek, bro. Berlin ada yang 72 ya, tenang. Enggak, udah cukup. udah tahu limit ya, udah tahu limit. Tahu limit kesabaran juga. Bijak itu. Tapi Bio sekarang ini, aku ngeliat kan kamu sekarang suka sepeda, suka golf. Hobinya kamu tuh reverse-nya aku loh. Dulu aku awalnya sepeda, golf, lari. Kamu sekarang kebaliknya aku. Iya. Lari, golf, sepeda. Kenapa suka sepeda? Karena impiannya ya 5 tahun lagi pengennya triathlon sih, kalau nggak Ironman gitu. Jadi pengen menguasai sepeda. Pengen nguasain sepeda dulu, abis itu pindah ke renang, abis itu kita comeback ke lari. Karena udah tahu kan lari latihannya kayak gimana, baru ikut. Gitu. Bisa sih, Bio mah pasti bisa lah. Kamu energinya banyak sekali. By the way, ngomongin award, kita punya satu award spesial buat nambahin koleksi awardnya Bio. Let's go. Sebagai the most frequent guest in TS Media. Selamat ya. Ini award paling mahal loh. Karena yang dapat belum tentu setahun ada orang yang dapat kan. Nih. Yang terakhir dapat Wulan Guritno actually. Yang terakhir dapat cuma dia doang. Cuma dia doang. Dia 8 kali juga ya. 7 kali. So kamu lebih banyak. Oke, berarti pemegang rekor leaderboard. Pemegang rekor sekarang adalah Bio. Ini harusnya piala bergilir ya. Iya. Sorry ya Lan, gue minta. Harusnya lo belum bikin piala lagi, udah minta aja leaderboard. Terus bikinnya gede banget. Wah keren sih. Coba kalau ada speech ya untuk segala perjuangan kamu 8 kali kesini. Oke. Sejujurnya ketemu Mer salah satu blessing di hidup gue. Karena gue di Berlin, kalian pernah lihat gue nangis setelah selesai maraton. Karena beneran 2 tahun sebelum itu gue ngomong ke diri sendiri, wah gue kalau full maraton kayaknya gue gak akan di Indonesia, gue mau di Berlin. Tapi gue gak ngerti gimana caranya, gak tahu duit dari mana ya kan, gak tahu. Pokoknya banyak gak taunya deh. Terus tiba-tiba makasih juga buat Jordi Pranata, dia yang bilang Marian lagi nyari tuh orang lari, lo kan lari Wi. Terus gue langsung DM Mer aja. Dan ini beneran jadi Jordi. Tadinya aku ngajak Jordi. Gitu. Aku juga sempat diajak sama yang Beren, tapi kan aku Chicago. Iya benar. Iya kamu juga. Aku ngajak Jordi bilang ini aja Bio aja lari. Cuma kan aku belum kenal Bio ya. Jadi tiba-tiba dia DM aku. Tiba-tiba aku DM aja. Itu soalnya aku ingat banget, aku sempet kan kita nggak yang lari di Jogja itu kan gue itu kan dari lu. Iya gue kan mau gue bilang gue lagi siap-siap Chicago. Terus dia kayak gue mau dong Feb, ajakin gue dong kalau misalnya ada itu bilangin gue dong gitu. Terus kayak ya bentar ya gue cari dulu. Udah BM banget maraton dan emang terdengar gitu sama alam semesta. Terus beneran terjadi manifesting. Jadi
menurut gue buat teman-teman di luar sana, lo jangan berhenti sama mimpi lo. Ucapin aja terus berulang kali walaupun kelihatannya mustahil, tapi nanti akan terjadi, men. Lebih bagus dari speech gue di IMA. Benar. Di IMA Itu cuma harus kayak dipotong tuh masukin TikTok. di IMA gue cuma kayak Bagus banget. Iya, men. Di IMA cuma Kan dari hati nih. Iya. Tapi bener akhirnya dari Berlin ikut ke Singapura, maraton, Iya, terus ikut Singapura, London. Iya benar-benar. Ini mau ikut lagi kita turun ke 5K ya minggu depan. Mer lagi mau ngetes lagi, beneran mau Ikut ikut Planet gak nih? Sports ya Iya. cuma 5K. 5K dulu deh. Nggak, sebenarnya aku karena aduh masa gue harus latihan lagi 20 even though I'm already running half marathon every weekend. Every weekend. Cuma kayak buat race I just wanna chill gitu. Iyalah. Iya benar-benar. Ya anyway, Feby, kamu kan punya girl gang, kita pernah bahas deh kan. Let's go. Girl gang nih. Nah, Jenny. kamu mungkin yang terakhir menikah ya, bener nggak? Enggak. Masih ada ada Yuki. Oh iya Yuki. Iya. Iya. Yuki siapa? Lisa. Lisa. Jadi kamu sebetulnya udah tahu mau menikah pas mereka nikah atau enggak taunya setelah mereka pada nikah di luar Yuki? Oh, Ini kan ada belum. Enzi, siapa lagi sih yang mana? Camilla. Siapa Mila kan? sama Yuki. Belum. Soalnya kan mereka nikahnya awal tahun kemarin, Iya, April Mei itu emang belum ada rencana. Aku tuh baru rencana akhir tahun 2023. Oh oke. Jadi Mereka kayak gimana? setahun gitu. Reaksinya pas dengar aku mau married guys gitu. Mereka tuh selalu ada, maksudnya dari proses aku PDKT-nya terus sampai mau meritnya, maksudnya semua perjalanannya tuh mereka tahu ceritanya. Jadi ya mereka ngerasa it's about time. Oke. Jadi enggak Enggak. loncat enggak ya. Enggak, Cuma mereka enggak. memang tahu that's the next step for you guys That's gitu. the next step. I Iya, soalnya see. bukan yang kayak ini memang diusahakan nih, maksudnya Iya. kayak ayo gitu. Iya. Memang udah natural ininya Iya. pathnya ya. Siapa orang yang pertama kamu kasih tahu waktu ini ada proposalnya juga nggak waktu itu? Ada. Apa nggak kawinnya udah gitu? That's me. Bosen nih gitu. Nikah aja yuk. ada proses pelamaran romantik gitu. Ada, cuma itu sebenarnya di tengah-tengah proses kita memang sudah mau ya ke arah sana gitu Iya, loh. iya. Jadi kita berdua udah sama-sama tahu memang mau menikah. Terus kayak di tengah-tengah ya dia adalah itu sebenarnya kayak menyenangkan wanitanya aja. Iya. Tapi Lebih orang ke pertama arah- yang kamu kasih tahu siapa? Ingat nggak? Saya. Aduh, aku Mama kamu kali ya? Aku lupa kali ya. Iya mungkin mama kali ya. Iya. Bukan salah satu atau di grup ngomong guys gitu guys. Aku gak langsung ngomong sih, soalnya emang aku bukan di kayak langsung Gitu. heboh gitu. Disimpan dulu 3 bulan. Iya disimpan dulu terus bener disimpan terus kayak 2 minggu atau 3 minggu setelahnya kayak guys gue udah pengakuan gitu. Terus habis itu aku langsung kirim video aja. So cute. Berarti konsep weddingnya udah tahu gitu ya. Apa? Kayak setelah pengakuan lo udah mikirin konsepnya, udah mikirin konsepnya? apa segala macam. Mau temanya Iya, gitu-gitu. tema nikahnya. Belum Kirain lo lama tuh karena itu. Enggak, Kayak tapi udah emang mikirin semuanya dulu gitu. Malu aja enggak. Malu aja. Bio suka ke wedding nggak? Kan kadang-kadang harus datang kalau misalnya teman Kayaknya dekat gitu. cuma seumur hidup sekali doang deh. Ke weddingnya siapa? Winston. 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 Yang punya IDN. Iya, IDN. Winston Utomo. Winston Utomo. Iya tahu. Weddingnya dia. Bareng dia nih. Bareng dia. Suka nggak ke wedding? Ada loh orang nggak segitu suka Aku sih nggak begitu suka. pernikahan. Karena rame. Karena nggak begitu intim untuk mengucapkan selamatnya gitu. Oke. Rasanya ya gitu. Kalau aku sih pengennya kalau emang mau mengucapkan selamat ya kita intim langsung ke orangnya, langsung kalau mau emang ngasih wedding gift juga langsung ke orangnya. Jadi ya mending seminggu setelahnya atau sebulan setelahnya lebih baik kayaknya. Iya. Mungkin Gitu. kamu cocoknya ke destination wedding ya. Yang Ya, diundang cuma 20 orang. Yang cuma 20 orang. Ya begitu mungkin lebih cocok kayak gitu. Iya, ngerti. Karena lebih intim. I see. Oke. Nah, kita kan lagi membahas pasangan dan juga pernikahan yang bisa sensitif ya untuk beberapa orang. Nah, ini kan kamu deket sama mama kamu ya. Aku ingat kamu deket banget sama mama kamu. Kalau masalah pernikahan, hubungan gitu sering diomongin sama keluarga. Sama mama. Seterbuka apa? Aku
Kayaknya nggak terlalu sih, karena kebetulan gap umur mama sama aku tuh agak jauh. Jadinya terkadang ada nilai-nilai yang menurut aku mama agak sudah terlalu tua untuk diaplikasikan di zaman 2024 sekarang gitu. Nggak relevan lagi. Tapi at the same time ya aku tetap cerita. Jadi ya yang baik-baik kan, yang general baik tetap diambil. Tapi secara teknis nggak ya ditelan bulat-bulat gitu sih. Okay. Did you have your dream wedding, you think? My dream wedding tuh sebenarnya destination wedding. Aku suka banget sesuatu yang intim, dimana aku bisa jalan-jalan ke tamu-tamuku, terus yang nggak terlalu banyak orang tapi isinya orang-orang yang aku sayang dan aku kenal secara personal. Itu my dream wedding. Kalau kemarin idenya siapa? Maksudnya itu pasti kan secara musyawarah ya. Tentukan untuk membahagiakan banyak orang kan biasanya. Itu dari dua keluarga atau sebenarnya yang lebih pengen bigger wedding tuh keluarga kamu atau keluarga suami? Dari dua-duanya sih. Karena kan maksudnya kalau dianya sendiri punya kebutuhan untuk mengundang banyak orang. Aku sendiri ya setelah kita evaluasi destination wedding agak banyak gak enak-enaknya juga sama orang lain. Sementara ya aku juga punya banyak teman, banyak relasi yang memang pengen juga buat datang, pengen juga buat hadir. Tapi kan kalau misalnya destination wedding gak semua orang punya kesempatan untuk datang, karena kan misalnya di luar kota atau misalnya di luar negeri agak sulit lah semuanya. Jadi ya memang keputusan terbaik adalah di Jakarta gitu. Buat nanti renewal aja. Renewal berapa kali silver gitu ya? Iya, kayak umur 10 tahun, 15 tahun. Karena kan kamu berarti udah dewasa nih, teman-temannya semuanya udah bisa datang lah gitu. Terus udah nggak pakai nggak enak-enakan. Oh iya, soalnya karena bukan yang pertama ya. Jadi udah kayak ronde kedua lah. Ronde kedua. Cari-cari alasan gitu kan buat destination wedding. Tahun depan berarti setahun dulu, setahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Renewal. Kamu yang kan renewal vows kan ya kalau nggak salah kalau di bule-bule. Cepetin aja. Setiap 10 tahun lah, Setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun party wedding. Capek juga. Mantap sih. Kumpulin duitnya 10 tahun. Kamu pengen nikah gak sih, Bio? Buat aku sih gak relevan. Gak harus. Gak harus. Kayak tapi kalau pacar kamu mau, misalnya you're in love with someone terus dia mau. Terserah pacar. Oh, terserah. Kalau dia mau, ayo. Kalau enggak ya udah. Jadi keputusannya ada di dia. Jadi aku gak akan pernah nanya. Kalau dia tiba-tiba nanya kayak kita kenapa gak nikah sih? Lu mau nikah? Iya. Tapi ntar pro kontranya gini ya, nikah. Kalau nggak nikah juga pro kontranya juga ada gitu. Jadi dia yang nanya, Bi. Ya, dia yang nanya. Oh gitu. Dia pasti kan dia nggak betah. Kalau lu nggak mungkin, lu kan gengsi. Iya, kalau lu nggak mungkin nanya. Soalnya kan kalau karena aku kenal Bio ya, Bio kan memang pandangan hidupnya agak nyebrang nih. Lebih unik, lebih unik, and lebih open minded lagi lah ya daripada culture Indonesia gitu loh. Jadi dan nggak usah Bio lah, aku juga banyak kok tahu anak-anak zaman sekarang nggak harus kok nikah, it's not something yang I have to do gitu loh. Jadi makanya aku penasaran. Sekarang tuh aku nggak cuma nanya kapan nikah, tapi kamu mau nikah nggak gitu. Sama kayak anak, aku nggak nanya kapan punya, enggak, kamu pengen punya anak nggak gitu. Ya. Karena kan we don't know gitu. Sekarang semua itu lebih ke arah pilihan ya. Maksudnya bukan yang kayak kalau orang habis SD, SMP, SMA, kuliah nikah gitu. Maksudnya itu bukan step kewajiban, tapi lebih ke arah pilihan. Betul. Kalau nggak pilih juga nggak apa-apa. Iya, gitu kan. benar. Udah preference, karena kan sebenarnya society yang membentuk norma-norma ini yang sebenarnya kan bisa pilihan masing-masing. Gitu. Ya aku juga setuju sih. Iya. Makanya jadi nggak boleh dipaksakan lah ya. Aku juga setuju. So Feby, secara baru menikah, gimana how do you tuh? know if suami kamu he is the one? How do you know if someone I asked this before. He's the one or she's the one? Nanti Bio juga harus. I asked this before. Gitu. Apa ya? Mungkin as cliche as it may sounds, tapi ya udah when you know aja. Emang iya sih ya. Iya kan? Dan aku gimana ya? Aku taunya tuh bukan yang kayak dia udah pasti nih gitu. Keraguan tetap selalu akan ada. Maksudnya keraguannya lebih ke arah kayak nanti suatu saat dia bakalan berubah nggak ya? Atau dia bakalan
in the next 10 years dia bakal nyakitin gue nggak ya, lebih ke arah kayak gitu. Tapi aku tuh cuma berdoa, maksudnya dalam proses itu ya dari awal sampai akhirnya resmi menikah, aku selalu berdoa sama Tuhan ya, kalau memang dia jodoh aku ya didekatkan, kalau bukan Tuhan tolong kasih tunjuk jalan yang bisa aku mengerti. Dan ya aku membaca, maksudnya aku menangkap itu sebagai jawaban dari Tuhan bahwa aku dapat ketenangan aja. Maksudnya selama prosesnya aku nggak pernah yang kayak was-was atau aku kayak nggak tenang. Ih, kok kayaknya dia bukan nih gitu-gitu. Biasa kan kadang tanda-tanda dari Tuhan tuh dikasihnya nggak literal gitu loh, nggak harafiah, kayak dikasih lewat mimpi atau kayak ya jawabannya adalah jadi intuisi juga ya ABCD gitu. Ya makanya kan aku bilang kayak intuisi, terus kayak ketenangan hati, kayak aku ngejalaninnya ya udah tenang-tenang aja, santai-santai aja ngejalanin itu benar-benar. Kalau sebelum aku nikah tuh kalau ditanya ya Feby gimana persiapannya, aman, nggak ada yang karena kayak dikasih jalan terus gitu. Iya, kayak ya udah Tuhan selalu bantu aja, selalu bantu menenangkan aja, memberikan rasa ketenangan. Jadinya aku ngerasa kayak oh ya mungkin ini memang beneran jodoh yang dikasih Tuhan buat Feby gitu. Apa yang paling kamu takutkan masuk ke pernikahan? Biggest fear ya? Biggest fear yang aku takutkan masuk ke dalam pernikahan. Ngeri-ngeri. Horor. Gimana ya, aku tuh hopeless romantic banget. Jadi I'm looking forward loh. Justru lebih optimis lah ya. Iya, Kamu orangnya lebih optimis. Sangat looking forward to it loh, to marriage life, karena aku tahu aku bisa menghabiskan seumur hidupku sama sahabat baikku gitu. Jadi kayak aku malah nggak yang takut gitu. Soalnya aku juga sama should be. Takut. Aku juga malah bingung kalau misalnya dari awal udah ditakut-takutin. Soalnya banyak yang misalnya aku ngomong kayak gini, orang-orang tuh selalu negatif kayak ini karena masih baru aja, pengantin baru, ntar juga 10 tahun lagi udah beda lagi. Nyebelin banget. Why bedanya bisa deeper loh. So negative. Bedanya bisa positif loh tapi. Apa It bedanya? It could be a better relationship in 10 years. Iya. Banyak yang kayak gitu juga. Makanya maksudnya kenapa kayak ditakut-takutin sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya pun kalaupun God forbid itu terjadi, ya udah just be it di 10 tahun ke depan. Tapi kenapa harus ditakut-takutin dari sekarang? Benar, emang gak boleh ditakut-takutin. Iya, makanya kayak ya udah yang paling penting kan intensi aku ya pengen beribadah, terus habis itu ya aku pengen punya ya teman hidup lah buat berbagi semuanya sama dia gitu. Jadi ya udah dijalanin aja. Benar-benar bagus, berarti pikirannya very positif and optimis. Bagus. Belajar gue hari ini sesuatu. Belajar sesuatu hari ini. Bio gimana? Waduh, baru belajar tadi nih. Cuma mungkin kan because you're not married yet ya, mungkin juga belum ada keputusan. I don't know, belum ada keputusan atau belum pernah ngerasain she's the one atau udah pernah ngerasain. I feel like I'm very practical and I'm gonna die alone. We're all gonna die alone. Iya, tapi kayak we're all sendiri pasti sendiri. Iya, betul. Jangan ngajak dong. Menurut aku pernikahan yang terjadi dan baik itu adalah pernikahan yang diperjuangkan oleh kedua belah pihak. Tapi ya gue yakin kalau emang kita berpisah dan arahnya lebih ke arah bahagia, ya emang nggak apa-apa. Kalau kamu menyukai seseorang, langsung kamu simpen sampai ternyata udah keduluan nih orang udah nikah sama orang lain gitu. Waduh, pernah sih. Jika pasanganmu tidak pernah ingin menikah atau punya anak, sedangkan kamu ingin, apakah kamu mengorbankan impianmu demi mereka? I'm really sorry, love, but I have to. Kayak kalau misalnya memang tidak sesuai value-nya ya nggak usah dipaksain. Betul. Jika cinta membuat kamu kehilangan sebagian dari identitasmu sendiri, apakah kamu rela mengorbankannya? Udah pernah kejadian. Masa? Iya, ini pernah kejadian. Semoga kamu bisa selalu happy-happy sama suami, insya Allah sama anak kamu nanti.